Sebelum kita memasuki pada kitab atau pada pembahasan mengenai ilmu arud dan qafiyah, kita sedikit mengambil ilmu dari para masyayikh. Di antaranya ada Syekhuna Profesor Dr. Fathi Abdurrahman Ahmad Hijazi An-Naqsyabandi Al-Azhari, yang mana beliau menuliskan di antaranya 3 halaman pembukaan daripada kitab Zubdatus Sofi fil Arudi wal Qawafi yang beliau tuliskan 3 hari sebelum saya liburan ke Indonesia. Dan insya Allah kita akan mengambil faidah, kita beristifadah daripada apa yang beliau sampaikan. Karena di sana banyak sekali keilmuan atau hal-hal yang perlu kita ketahui. Baru setelah itu nanti kita sedikit membaca dari pengantar dari Syekhna Profesor Dr. Muhammad Hasan Usman dan juga dari Syekh Dr. Syarif Sotik Sulaiman Jumu'ah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum daripada itu, saya ingin kita membacakan Fatihah terlebih dahulu kepada 3 ulama yang ikut berpartisipasi, ikut mensukseskan terbentuknya atau terbitnya kitab Zubdatus Sofi fil Arudi wal Qawafi. Di antaranya ada Syekhuna Profesor Dr. Fathi Hijazi, kemudian ada Profesor Dr. Muhammad Hasan Usman dan Dr. Syarif Sodik Sulaiman Jum'ah. Nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya teringat kalam dari Maulana Profesor Dr. Muhammad Mohana, bahwasanya ilmu itu berpindah dari hati ke hati. Artinya dari hati atau qalbu seorang guru kepada seorang murid. Bukan berpindah dari kertas ke kertas, melainkan dari hati ke hati. Dengan demikian, sudah seyukianya dan sepantasnya seorang penuntut ilmu itu menjaga hubungan, baik hubungan secara zahir maupun hubungan secara batin kepada para gurunya atau para masyaikhnya. Baik di dalam doanya dan di dalam segala hal yang berkaitan dengan keilmuan. Maka dengan demikian Allah akan memberikan atau mengajarkan ilmu tersebut melalui hati. Insya Allah jika kita mendawamkan hal tersebut, maka tidak akan mustahil bagi kita untuk memahami ilmu-ilmu yang dipahami oleh para masyayikh atau guru-guru kita. Nah, kitab ini sebelum saya menuliskan atau mencantumkan takdim, maka di kitab ini ada namanya ihda. Ihda di sini adalah sebuah hadiah. Karena sangat bahagianya saya itu kepada guru saya, yang mana Profesor Dr. Habibullah Hasan menjuluki beliau sebagai Hujjatun Nahwi di hadaz zaman, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Hasan Usman hafizahullah. Di sini saya tuliskan dan sedikit saya bacakan, nanti kita langsung pada takdim yang mana itu dapat kita beristifadah sangat banyak. Maka di sini saya ihdakan ila Syekhi wa Sayyidi al-Alim al-Alama Hujjatin Nahwi al-Ustadz Dr. Muhammad ibn Hasan ibn Usman hafizahullahu ta'ala alladhi afadani fi hadzal ilmi awalan wa akhiran minhu kamu'ammilin wa min kitabihi kamukammilin. Faqad kana binisbati li fathun la fatha ba'dahu. Di akhir kalam tadi itu saya tuliskan bahwasanya kenapa? Karena saya itu datang ke Al-Azhar Asy-Syarif, saya belum pernah namanya mendengar ilmu arud dan qafiyah. Bahkan saya belum pernah mendengar, bukan belum belajar tapi belum pernah mendengar apa itu ilmu arud dan qafiyah. Kemudian datang ke Al-Azhar, belajar lughah di Darul Lughah Syekh Zaid, kemudian masuk Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Di sana langsung semester 1 atau kalau di sana dikenal dengan termin 1 tingkat 1. Itu langsung disuguhi dengan namanya ilmu arud dan qafiyah atau qawafi.
Kemudian saya belajar, mencoba untuk mempelajarinya sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan pemahaman atas apa yang disampaikan oleh beliau dari awal sampai akhir. Makanya di sini binisbatil lifat, pertama adalah beliau yang membuka ilmu ini dan beliau juga yang mengakhiri, sehingga tidak lagi artinya tidak ada kekurangan di dalam apa yang saya pelajari. Artinya dari awal sampai akhir sudah selesai beliau ajarkan. Walaupun ada sedikit-sedikit mungkin kita perlu beristifadah kepada para masyayikh lain, tetapi inti daripada ilmu arud dan qafiyah itu sudah beliau turunkan, sudah beliau wariskan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya di sini faqad kana binisbati li fathun la fatha ba'dahu. Laqad kunta ya sayyidi ka sahibi hadzal fanni al-Imam al-Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi. Imam Ahmad al-Farahidi itu beliau adalah ulama yang pertama yang mencetuskan ilmu arud dan qafiyah. Kemudian beliau juga langsung menutup daripada ilmu arud dan qafiyah. Dari awal sampai akhir sudah beliau bahas. Hanya satu saja tambahan dari muridnya beliau adalah Al-Affash. Bada'a hadzal ilma wa khatamahu, yang beliau mengawali ilmu tersebut dan menyelesaikannya. Begitu juga dengan Syekhuna Muhammad bin Hasan ibn Utsman hafizahullah taala, beliau juga mengawali mengajarkan dari awal kemudian mengakhiri sampai di akhir, yaitu daruratus syi'ri. Setelah itu baru khatimah selesai. Alhamdulillah. Kunta awwala man 'allamani hadzal ilma wa lam tatrukni bihajati ila ghairika. Ila kitabin ghairi kitabik. Karena di dalam kitabnya beliau namanya kitab Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi. Ada pertama dulu beliau memberikan nama adalah Mursyidul Wafi fil Arudi wal Qawafi. Kemudian ada yang kedua namanya adalah Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi, dan yang ketiga adalah As-Safi fil Arudi wal Qawafi. Nah, ketiga nama ini pada dasarnya adalah satu kitab, tetapi hanya berbeda segi namanya. As-Safi fil Arudi wal Qawafi beliau jelaskan, beliau syarahkan di kuliah Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah lil Banin bil Qahirah di Al-Azhar Asy-Syarif. Kemudian dengan kitab itu sangat luas sekali beliau menjabarkan ilmu-ilmu arud. Nah, karena sangat luasnya itulah sehingga ada inisiatif saya itu untuk coba mentalkhis, mengikhtisar agar kitab tersebut menjadi kitab yang kecil dan sudah mencakup materi atau bab dari awal sampai akhir, sehingga seorang thalib mubtadi cukup untuk mempelajari ilmu arud dan qafiyah. Sehingga di dalam muqaddimah itu saya sampaikan, ketika kalau seandainya ingin mempelajari dengan kitab Zubdatus Safi maka cukup. Akan tetapi jika ingin tabahur, ingin lebih, maka silahkan kembali kepada kitab As-Safi. As-Safi ini adalah nama kitab yang beliau ajarkan ketika di fakultas. Nah, ketika di luar kuliah, nama kitab beliau adalah Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi. Taqabbalallahu minka ya sayyidi ma wufiqta ilaihi min a'malin fi ulumil lughati wa ghairiha wa waffaqaka rabbi mithlahu wa ad'afahu hatta takuna mimman radiya anhu al-maula azza wa jalla tilmiduka sholih. Dan di dalam ihda ini saya teringat doktor atau al-muhaddis, mungkin di antara kita mendengar namanya adalah Profesor Dr. Nuruddin Aitar, seorang muhaddis besar dan juga mufasir. Beliau juga lulusan dari Al-Azhar Asy-Syarif, tapi sudah wafat. Rahimahullah taala. Beliau menuliskan sebuah kitab namanya Rihlatul Talib atau Rihlatul Hadis. Rihlah li Talibil Hadis. Kalau tidak salah seperti itu, atau mungkin ada berbeda sedikit, tetapi intinya adalah perjalanan menuju mencari ilmu, mencari hadis. Nah, di dalam kitab itu beliau di depannya beliau tuliskan ihda. Nah, ihdanya itu kepada salah satu masyayikh beliau. Kemudian saya juga terinspirasi untuk memberikan ini kepada guru saya, yang mana beliau itu terkhusus beliau yang mengajarkan ilmu ini. Dan di dalam penulisan tadi mungkin lebih indah tulisannya itu karena dibantu oleh teman saya, yaitu Akhi Muhammad Yasin. Muhammad Yasin ini adalah cucu daripada Grand Mufti India. Grand Mufti India, dan beliau alhamdulillah kami tinggal satu rumah karena pada waktu itu beliau meminta saya untuk tinggal bersama beliau. Alhamdulillah saya
diberikan kesempatan untuk bisa hidup bersama, tinggal dan belajar bersama dengan keluarga seorang mufti. Alhamdulillah, itu juga sebuah nikmat di Al-Azhar Asy-Syarif.